الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك يا زاد السلام عليك يا نور السلام عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا جسدي Assalamualaikum ya Ibrahim, ya Daud, ya Sulaiman, ya Zakaria. Assalamualaikum ya Yahya. Assalamualaikum ya Daniel. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi azmi, bismillahi. Bismillahi masyaallah la yashruku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusyriku syu'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tah abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal salamah, abwabal quwwah, أبواب السعادة أبواب الرحمة أبواب الجنة اللهم هجنا هجا مبرورا وشأيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua bahasa itu dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Hong Kong, sahabat Jepang, Korea, dan juga sahabat pada Okapadosia adalah Turki, sahabat dari Riyadh, Taif, dan juga adalah Jeddah, sahabat dari Uzbekistan, dan juga sahabat-sahabat Eropa, baik yang di Belgia, yang di Paris, yang di Belanda, yang di Jerman, yang di Swiss, semuanya Spanyol ya. Semua sahabat, Abah mendoakan pada malam hari ini, walaupun jam yang sangat berbeda adalah di antara kita, tetapi pada dasarnya kita semua adalah sedang melakukan perjalanan. Perjalanan adalah dalam kehidupan adalah dari Allah untuk kembali kepada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu, dan dalam perjalanan ini, sebagaimana dalam kehidupan, perjalanan kita harus bahagia. Jangan perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang capek, perjalanan yang miskin, perjalanan yang susah. Karena
kita adalah harus bahagia dalam meniti perjalanan itu. Dan itulah yang dikehendaki Sang Pencipta, sahabat. Karena yang Sang Pencipta menciptakan kita bukan untuk mensusahkan kita. Hanya untuk Dia nyata dalam kehidupan ini, wujudnya nyata pada fiilnya, pada tubuh kita, nyata asmanya pada hati kita, nyata sifatnya pada ruh kita, dan nyata zatnya pada sir kita. Maka makhluk ini seluruhnya hanyalah pantulan cahaya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, dan nur zat Allah. Dalam wujud Muhammad, di dalam rupa Adam, sahabat. Di dalam wujud foton, di dalam bentuk boson, di dalam rupa fermion. Itulah dalam bahasa fisika tadi semua ya. Dan marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini adalah dengan penuh kesadaran. Karena perjalanan dengan penuh kesadaran adalah akan dirasakan berbeda dengan perjalanan dalam keadaan mabuk ya. Maka kalian di dalam kehidupan adalah melakukan perjalanan, maka tidak bisa dinikmati kehidupan ini pada saat perjalanan itu mabuk, sahabat. Maka itulah kita disuruh bangun dari tidur oleh Nabi. Kita pun adalah suruh hidup di dalam perjalanan ini oleh Allah, agar kita bisa menikmati perjalanan ini. Nah, pada malam hari ini ada beberapa sahabat bertanya kepada Abah tentang kenapa harus mandi tobat. Maka kita harus membagi antara kata mandi dan kata tobat. Mandi itu apa sebetulnya? Adalah sama dengan wudhu. Maka ada mandi besar, ada mandi kecil. Tapi yang paling penting pada mandi besar itu adalah adanya junub pada diri. Maka itulah ada junub, mandi junub yang harus kita bersihkan junub itu. Karena selama kita junub adalah dari Allah, maka kita tidak bisa berjalan menuju Allah. Tadi. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang sudah mensucikannya. Maka pertanyaan dari belasan orang tentang mandi tobat, wabil khusus di bulan Dzulqa'dah untuk masuk pada bulan Dzulhijjah, adalah merupakan sangat penting, sahabat. Maka riyadhah yang diberikan oleh Abah di sini diantaranya adalah mandi tobat selama 40 hari. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan karena pada dasarnya adalah kita harus mengerti tentang bagaimana penyusun tubuh kita ini, bagaimana kita datang dari semua. Di dalam martabat alam 7 kita sudah paham bahwa sesungguhnya kita berjalan dari alam batin menuju alam zahir. Dari alam kosong menuju alam syahadah, penyaksian. Alam wujud tadi semua. Ya. Maka sebenar-benarnya yang wujud inilah sebenar-benarnya yang kosong. Sebenar-benarnya yang ada inilah, yang nampak inilah. Maka di dalam ilmu pengetahuan, semua materi berasal dari energi dan semua energi berasal dari cahaya. Maka kita harus mengerti tentang hakikat itu dari semua ya. Karena kalau kita tidak mengerti dari mana kita datang, kita tidak akan mengerti kemana kita akan pulang, sahabat. Dan juga pahami tentang hakikatnya. Ya kita berjalan itu dengan tenang, dengan damai, dengan bahagia, dengan serba berkecukupan, dari semua ya. Adalah bagaimana hubungan kita semuanya itu berjalan dari semua. Nah itulah kenapa di dalam tadi ada bahasa mandi tobat. Tobat itu apa tadi semua ya. Abah sering jelaskan tentang tobat. Tobat itu adalah bukan minta maaf ya. Tobat itu bukan istighfar. Minta maaf dan istighfar itu adalah perhiasan orang bertobat. Tetapi tobat yang sebenarnya adalah merupakan yang dikatakan adalah taubatan nasuha, adalah sesungguhnya adalah kembali kepada Allah. Tobat dari kata taba yatubu taubatan. Asalnya kita berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya adalah Allah, lillah, lahu, huwa. Sebetulnya itulah perjalanan tobat. Dimulailah Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti segala yang nampak inilah hakikat Allah. Tetapi dari sebalik yang nampak, yang zahir ini adalah hilangkan alifnya. Maka masuklah kepada lillahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian kembalilah kepada hilangkan lam awalnya, masuklah kepada
lahu ma fis samawati wal ard, sampailah kepada tinggal hu-nya, kul huwa. Maka itulah perjalanan manusia, di penghujungnya adalah sampai kepada al-ikhlas. Yang disebutkan kata ikhlas adalah pada saat kamu sudah tidak ada lagi pengakuan. Itulah tobat, sahabat dari semua, ya. Maka oleh karena itulah beberapa thariqat menadomkan tentang Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Maka sesungguhnya kenapa kita disebut Al-Mahdi? Karena kita adalah Khalifatullah. Sesungguhnya adalah untuk menyaksikan fiilnya, untuk menyaksikan wujudnya. Maka wujud manusia ini adalah merupakan ta'ayyunat, merupakan ta'ayyun, tajalliyat, adalah tanajjulat dari semua, ya. Adapun fiilnya adalah Allah untuk memperlihatkan fiilnya. Masuklah kepada lillahi ma fis samawati wal ard untuk memperlihatkan asma'nya. Masuklah kepada lahu ma fis samawati wal ard untuk menyaksikan sifatnya. Kembalilah kepadanya. Qul huwallahu ahad. Maka sampai di sana adalah la sautin la harfin dari semua, ya. Maka zikirnya untuk taubat adalah dari la ilaha illallah, masuklah la ilaha illallah, masuklah mukhatab la ilaha illa anta, di penghujungnya adalah la ilaha illa ana, sesungguhnya di sana. Maka itulah, makanya adalah syariat pada tubuhmu, ada thariqat pada hatimu, pada hakikat adalah pada jiwamu, ada makrifat pada syirmu. Itulah tobat. Jadi mandi tobat, sahabat, adalah sesungguhnya adalah untuk mengembalikan itu. Melepaskan aku 4 kepada aku 3, melepaskan aku 3 kepada aku 2, sampailah saling menyaksikan antara aku 2 dan aku 1. Tapi aku 2 adalah bukan makhluk, sahabat. Itulah sesungguhnya yang memberikan syafaat, yang sesungguhnya adalah aku 2. Adalah Allah lah. Maka di dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Hei Muhammad, katakanlah, milikulah syafaat itu. Lahu mulkus samawati wal ard. Milikulah semua isi langit dan bumi ini. Summa ilaihi turja'un, dan kepadakulah kau dikembalikan. Maka di situ Allah menggunakan kata lahu, berarti sudah masuk di alam yang ketiga, adalah merupakan hakikat Nur Muhammad. Berarti kalau begitu, yang memberikan syafaat itu adalah Allah sendiri dalam wujud Nur Muhammad. Sahabat, pahami semuanya. Maka Allah menggunakan tadi, katakan adalah qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus, bukan Allahu mulkus samawati wal ard, atau lillahi mulkus, tapi lahu mulkus samawati wal ard. Maka disinilah kenapa kita harus mandi tobat, dan kenapa Abah juga sudah ajarkan dalam mandi tobat ada doa Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Siapakah sebaik-baiknya adalah tempat pindah, siapakah sebaik-baiknya pemindah adalah dia sendiri. Maka pahami tentang hakikat 4 Muhammad pada diri kita. Muhammad hak atau Muhammad hakiki, kemudian Muhammad harin, kemudian Muhammad majaji, dan Muhammad baginda Nabi sebagai foto model. Maka syafaat itu tidak ada milik makhluk. Tadi Nabi kita Ahmad atau Muhammad bin Abdullah adalah makhluk. Pahami. Walaupun adalah kita adalah sering katakan Muhammadun aba ahadin min dalam dikatakan bahwa Muhammad itu adalah basyarun lakal basyar. Nah, yang lakal basyarinya ini harus dikenali. Tadi semuanya adalah, makanya tadi adalah lahu, maka dikatakan kata Allah adalah qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard. Berarti di situ adalah yang memberikan syafaat itu ya Allah sendiri. Maka lewat Muhammad. Kapan? Sekarang kita harus kembali kepadanya. Maka disinilah kita harus memahami ilmu hakikat dan syariat dengan baik dari semua, ya. Nah, kenapa di dalam mandi tobatnya kita adalah mengguyurkan yang pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Pada saat diguyurkan adalah mandi 9, 3 di tengah, 3 di kanan, 3 di kiri adalah. Tapi tidak cukup dengan air itu. Bukan ucapannya, tapi itiqadnya, mengembalikan.
Maka kita selalu katakan pada saat kita guyurkan 3 kali la ilaha illallah dengan lidah ditekuk, gigi dirapatkan, sahabat pada saat mandi tobat itu, karena selama kita tidak ditelanjangi tadi semua dikembalikan, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa bersyahadat. Maka pada saat kita tidak bisa bersyahadat, maka kita tidak bisa sholat. Maka tidak bisa sholat, apa zakat yang kau bisa lakukan? Karena sholat itu adalah sebetulnya adalah zakat. Maka kenapa sholat dan zakat tidak dipisahkan dalam Al-Quran? Perintah sholat ya perintah zakat. Sampai Nabi bersabda, la sholata illa bizakatan. Tiada sholat yang tidak adanya zakat. Tapi yang harus dipahami dalam ilmu hakikat adalah bukan hanya zakat mengeluarkan uang, tapi bagaimana menzakatkan tubuh kita ini adalah antara bagaimana basor adalah penglihatan Allah, menggunakan penglihatan Muhammad basir, dan kamu menzakatkan matamu digunakan oleh basir dan basor, dan kamu menggunakan telingamu digunakan oleh sami dan sama. Disinilah sesungguhnya kita harus mengerti tentang 3 bagian adalah penyusun syariat, tarekat, hakikat yang dibangun di dalam ma'rifat, sahabat. Itulah tentang tubuhmu, itulah tentang hakikat yasin, ya. Itulah tentang hakikat huruf shin tadi semua, ya. Yang sesungguhnya adalah kita harus ditelanjangi. Kalau bahasa Abah adalah disitulah jisamsu tadi semua, ya. 3, 2, 3, 4. Tetapi sebetulnya jisamsu hanya akan terjadi kalau sudah LE yang pertama tadi. Makanya zikirnya adalah la ilaha illallah, adalah lahayun, adalah bagaimana mengembalikan hidup, la ilmun, mengembalikan ilmu, la syami'un, mengembalikan pendengaran, la basyirun, tidak mengembalikan penglihatan, la mutakalimun, mengembalikan kalam, kemudian la qadirun, la muridun, kudrat iradat, sampai la maujudun bihaqillallah. Itulah yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 7, 8 daripada Zulhijjah. Supaya kita bisa betul-betul di penghujung malam 9, kita sudah wukuf, sudah kenal kepada diri, sehingga kita bisa bertakbir walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi semua, ya sudah betul-betul tadi walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi ma'hadakum wala'allakum tashkurun tadi semua. Barulah kita masuk ke dalam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah lepaskan tadi semua, maka di dalam praktek mandi tobat, sahabat, maka kata Abah, kalau mandi itu hanya sebatas mandi, maka 7 samudra kau pakai mandi pun tidak akan ada gunanya. Sebagaimana adalah 7 air mutlak dohir tadi semua, kau kumur-kumur kayak apapun tidak akan bisa membawa engkau kembali pada Allah. Bagaimanapun tangan kau dicuci dengan 7 samudra sekalipun tidak bisa membawa, karena pada dasarnya itu isyarah luar dohir. Yang harusnya kita kembalikan adalah bukan mencuci tangan, mengembalikan sifat tangan pada kudrat iradat, mengembalikan sifat kaki pada kudrat iradat, mengembalikan sifat mata pada basar, mengembalikan sifat telinga pada sama, mengembalikan sifat mulut pada kalam, mengembalikan sifat ilmu pada akal, mengembalikan sifat semuanya dohir pada Allah, sahabat. Maka itulah dalam mandi tobat adalah 3 kali guyuran, itu adalah mandi 9, itu 3 di tengah, 3 di kanan, adalah pertama adalah guyurkan la ilaha illallah, merupakan dinapi isbatkan tubuhnya. Kalau ibaratkan haji tadi, wa'adin pinnas alal haji, ya tukari jalan, adalah supaya kita bisa menunggangi unta yang kurus tadi semua. Dan juga pada saat sama-sama pada saat Mi'raj juga Nabi menggunakan buruk yang kurus, adalah dengan menafikan adalah karena kita tidak boleh menyembah Allah pada fi'ilnya, asma'nya, sifatnya, demikian pula pada, tapi adalah kita yang harus sembah sebenar-benarnya Allah tadi semua, ya. Nah itulah maka Allah berfirman, kullillahi syafa'atu jami'an, pada Nabi, hai Muhammad katakan syafaat itu milikku semuanya. Maka kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah semuanya harus dikembalikan. Wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Kemudian kata Allah, innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya Allah pada awalnya yang menciptakan. Kemudian kata Allah adalah summa yu'iduhu tadi. Maka di situ Allah menggunakan yabda tadi semua, adalah bukan menggunakan ain, tetapi adalah Allah akan mengulangnya kembali bagi orang-orang yang tidak selesai dalam perjalanannya.
Maka summa yu'iduhu, kemudian diulangnya kembali dari summa. Liyazia, untuk mendapatkan pembalasan. Yang iman mendapatkan pembalasan kebahagiaan di kehidupan. Yang kafir maka mendapatkan, disebutkan dalam Quran, adalah air minum yang panas tadi semua ya. Kehidupan yang panas. Siksa kubur yang berat dalam kehidupan tadi semua ya. Karena sudah masih tercatat di dalam dadanya tadi semua adalah apa? Inna nahnu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Masih ada catatan-catatan karma yang belum dia selesaikan. Ya, kalian boleh nyebut karma, kalian boleh nyebut dosa, apapun. Intinya pada dasarnya setiap orang akan membayar bon yang dilakukan. Nanam baik akan berbuah baik, nanam buruk akan berbuah buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang mana nanti pada saat kelahiran, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dalam setiap kelahiran akan dikalungkan kembali. Yang kurang akan kurang, yang baik akan dibalas baik, tadi semua ya. Yang kemudian lagi pada saat kematian, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, maka kitab itu akan kembali dibuka kembali kepada kita untuk direvisi. Maka ikra kitabaka kafa binafsika al yauma 'alaika hasiba, maka sesungguhnya bacalah olehmu apa karyamu, apa tulisanmu, apa kisahmu, apa film yang akan kau perankan di kehidupan yang akan datang. Maka itulah Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi, tubuh diganti dengan tubuh baru dan ruh diganti, ditempatkan pada casing yang baru dari sahabat ya. Maka itulah mandi tobat itu diperlukan dari semua. Maka kenapa adalah karena kita adalah memiliki 3 lapis bagian dari semua. Fiilnya nyata pada tubuh. Jadi apapun gerak tubuh adalah hanya untuk menyaksikan fiilnya. Apapun gerak fiil pada tubuh datang dari asma. Maka sadari sebetulnya yang menggerakkan tubuh adalah hatimu. Tetapi disitulah masalahnya. Adalah pada saat hati, pada saat kolbu adalah jenderal Ka'bah yang rusak, maka akibatnya pikiran adalah jenderal akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kerajaannya, tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, bahkan hatinya adalah menjadi rusak dari sahabat. Karena pada dasarnya itulah Al-Farabi menjelaskan tentang sesungguhnya tubuh kita manusia adalah kerajaan kecil daripada Tuhan. Maka adapun istananya adalah di jantungmu, di kolbu. Tetapi jenderalnya adalah pikiran dari semua. Maka pada saat adalah kerajaannya, rajanya sudah bobrok, maka otomatis maka jenderalnya adalah pikiranmu akan membawa kepadamu pada ketidakbahagiaan. Maka sekarang para ilmu pengetahuan, sahabat, menjelaskan bahwa nasib yang buruk itu datang dari karena perbuatan buruk. Perbuatan yang buruk datang dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk datang dari pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk datang dari adalah raja yang buruk di hati. Maka semuanya tentang dada. Bahkan siksa kubur pun ada pada dadamu hari ini. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Orang-orang yang hatinya busuk maka sekarang sedang merasakan siksa kubur itu. Ataupun kalau hari ini tidak dibersihkan siksa kuburnya, maka siksa kubur ini akan kembali diulangi dalam kehidupan yang akan datang. Hunalika, di tempat itu mereka akan mendapatkan tablu, mereka akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa akan menerima pembalasan dari apa yang ditanamnya. Nanam jengkol, panen jengkol, nanam duren, panen duren, nanam baik, panen baik, nanam buruk, panen buruk, sahabat. Inilah kehidupan, kenapa kita harus mandi tobat. Ya. Itu dari kata mandi. Jadi mandi ataupun wudhu sama saja. Makanya Allah melarang orang-orang yang masih junub mendekati masjid. Nah, inilah yang harus dipahami. Ada masjid hakikat, ada masjid syariat. Masjid hakikat ada selalu yang Allah bicarakan itu masjid hakikat, sahabat. Maka masjid hakikat itu sudah Allah sebutkan Masjidil Haram, Masjid Baitul Ma'mur, dari semua. Masjidil Aqsa, bahkan jauh masjid-masjid itu ada diciptakan manusia. Dibangun fisiknya oleh manusia, namanya sudah disebutkan oleh Allah, sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, tadi juga ada yang bertanya kepada apakah Nabi Muhammad yang di Madinah bisa memberikan syafaat?
Muhammad yang mana yang bisa memberikan syafaat? Inilah yang harus dikatakan oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Karena itulah merupakan apa namanya nabi kita yang bernama Ahmad itu adalah bergelar Muhammad. Bergelar Muhammad. Dan harus dipahami antara Muhammad, antara Rasul dan Nabi. Semua. Yang memberikan syafaat itu adalah Muhammad yang tidak punya anak. Muhammad yang memberikan syafaat itu adalah Muhammad yang tidak punya istri, yang tidak punya suami. Adalah Muhammad yang bukan Muhammad makhluk, sahabat. Maka itulah kenapa Allah waktu mengatakan Qulillahi syafa'atu jami'an lahu. Allah berkata lahu mulkus samawati wal ard. Berarti di situ adalah berarti yang sebetulnya bisa memberikan syafaat itu adalah Allah pada wujud Nur Muhammad itu tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya apa namanya, karena baginda Nabi sekalipun beliau bergelar hamba. Apakah mungkin seorang hamba bisa menolong? Tadi semua. Maka itulah Allah dohirkan tentang beliau, walaupun menangis 3 tahun minta pamannya beriman, Abu Thalib tidak beriman. Bahkan seluruh pamannya tidak beriman. Tadi semua. Ini nyata, bukan dongeng. Dan kisah ini diangkat oleh Allah untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa dikatakan kulillahi syafa'atu jami'an, syafaat itu sampai adalah milik Allah lah syafaat itu. Berarti kalau begitu siapa yang memberikan syafaat? Tapi karena Muhammad itu basyarun la kal basyar. Tadi maka sesungguhnya yang memberikan syafaat adalah Muhammad yang ada pada Muhammad. Ya. Dan kita semua adalah Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Itulah setiap manusia di penghujung perjalanannya harus adalah melahirkan Muhammad. Tadi semua. Maka itulah kisah Adam sampai Muhammad adalah kisah seluruh manusia sesungguhnya. Perjalanan dari lahir sampai penghujung kamu adalah kembali. Maka tadi itulah maka kata Allah lahu mulkus, milik Allah lah adalah pertolongan itu. Milik Allah lewat siapa? Lewat Nur Muhammad itu, sahabat. Ya, harus dipahami karena baginda Nabi sendiri berjalan kepada Allah itu dengan Nur Muhammad dari semua. Maka oleh karena itulah beliau adalah dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Beliaunya sendiri menjadi hamba, menafikan dirinya. Menjadi maf'ul bih. Bagaimana maf'ul bih akan menolongmu dari semua. Adapun pertolongan yang diberikan oleh beliau adalah berikan contoh. Maka beliau adalah dijadikan oleh Allah adalah suri tauladan untuk kita mengambil foto bagaimana sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu saja sebetulnya. Maka syafaat beliau adalah didohir di dunia ini, di alam dohir. Maka di dalam maka Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ya, sebagai khalifah untuk menunjukkan bahwa perjalanan manusia itu adalah akan berjalan dari Adam adalah menuju kepada itulah kenapa dikatakan Al-Mahdi itu bernama Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah. Ya karena semuanya begitu tadi semua ya. Maka jangan tunggu-tunggu Imam Mahdi. Karena pada dasarnya Imam Mahdi adalah sudah nyata tadi semua ya. Nah ini sahabat ya, maka kenapa sekali lagi harus mandi tobat. Mandi tobat itu dengan 3 guyuran karena disitulah adalah pergerakan dari fi'il menuju asma, dari asma menuju sifat, sampailah kepada sifat. Biarkan sifat memandang pada zat. Siapa sifat? Ya Muhammad. Siapa Muhammad? Ya wujudullah. Maka itulah nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tapi yang dimaksud Muhammad di situ bukan Muhammad bin Abdullah, tapi adalah merupakan adalah apa namanya wujudnya Allah pada saat Allah berfirman Allahu mubtada nurus samawati khabar mubtada. Allahu adalah merupakan adalah manis, adalah khabar mubtada adalah gula. Jadi tajaliknya adalah untuk apa? Karena untuk menjadikan segala yang ada. Dari Muhammadlah segala yang ada. Dari Nur Muhammadlah segala yang ada. Laulaka lama khalaqul aflak itu karena Muhammad itulah semuanya ada. Itulah hakikat tikbah. Bikana makana biyakunu mayakunu wujudul awal. Karena engkaulah aku ada. Karena engkaulah segala yang ada. Dan karena engkaulah segala yang belum ada akan ada. Siapa titik ba itu?
Nur Muhammad, sahabat. Ya, jadi itulah yang memberikan syafaat. Maka itulah karena Allah waktu mengatakan kepada Nabi Muhammad tadi, "Qulillahi syafa'atu jami'an", tapi Allah melanjutkan lahu. Nah, itu bukan Allah, bukan lillah, tetapi ada lahu, berarti sudah karena tadi pada dasarnya lahu itu sudah di alam, kepada miliknya lah semuanya, itulah pertolongan itu. Makanya Allah berfirman, "Summa ilahi turja'un", kepadanya lah kamu akan dikembalikan, sahabat. Ya. Maka di dalam mandi tobat itu ada 3 guyuran sesungguhnya. Tetapi itikad yang harus dibangun bukan air itu. Karena air itu sama sekali tidak bisa. Walaupun kamu mandi tobat dengan 7 samudra sekalipun tidak akan bisa. Tetapi adalah sesungguhnya adalah menggabungkannya. Itulah ulama syariat dan hakikat adalah seperti wudhu. Ada wudhu syariat, ada wudhu hakikat. Wudhu syariatnya adalah dengan air, tapi isyarahnya adalah bukan mencuci tangan, bukan berkumur, bukan mencuci muka, bukan mencuci kaki, tapi mengembalikan 7 sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah pada diri. Adalah tadi a'yan khoraziyah dikembalikan kepada a'yan sabitah dari semua. Ya, hakikat Nur Muhammad. Hakikat ruh kita itulah sesungguhnya. Nah, kata Abah juga, kita ini melihat karena ruh. Pada saat ruh pada mata disebut basor, pada saat ruh pada telinga disebut sama, pada saat ruh pada mulut disebut kalam, ruh pada mata pada akal disebut ilmu, ruh pada saat keinginan disebut nafsu, pada saat keinginannya baik disebut mutmainnah, pada saat ruh keinginannya buruk disebut amarah, tadi semua ya. Pada saat dia yakin disebut iman, gitu. Pada saat dia mengenal Allah disebut arif. Nah, itu ruh semuanya. Maka itulah Allah menggunakan lahu mulkus samawati wal ardh, tadi semua ya. Summa ilaihi turja'un, kepadanya lah semuanya akan dikembalikan, tadi semua. Maka itulah mandi tobat adalah tadi, maka ada doa Robbi anzilni munzalan mubarakan, tadi semua. Adalah memindahkan ke tempat yang berkah. Di mana tempat yang berkah itu adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tadi semua adalah pada dadamu itu, tadi semua. Karena pada saat sudah kau sucikan, ada dibelah dadamu, tadi semua adalah disucikan dengan air jam-jam, bahasa syariatnya adalah tadi. Makanya kenapa pada saat Nabi dibelah itu dengan air jam-jam, nah, itu juga harus dimaknai tadi semua, ya, memiliki makna hakikat. Maka guyuran mandinya adalah la ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku, aku 4 kamu lepaskan. Apa yang kau lepaskan? Pengakuan. Dan tadi walaupun adalah dengan 3 guyuran dengan 7 air samudra sekalipun, sebelum kau lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Makanya pada saat mandi tobat itu kalau betul-betul ingin dipindahkan dari aku 4 ke aku 3, maka lapisan keempat pada fi'il Allah pada tubuhmu itu serahkan a'yan khoraziyah. A'yan sifat Adam adalah Adam itu harus kamu kuliti. Yang pertama adalah ya Allah sucikan tubuhku. Bagaimana cara mensucikan tubuhmu? Dan kenapa tubuhmu harus disucikan? Karena tubuh ini dikendalikan juga oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu tidak buruk, sahabat. Hawanya yang buruk, nafsunya baik. Oleh karena itulah nafsu harus dididik dengan mandi tadi. Karena ada nafsu ammaroh pada tubuh ini. Tidak ada manusia yang bisa sukses tanpa nafsu ammaroh. Tidak ada manusia yang bisa jadi waliullah tanpa nafsu ammaroh. Karena nafsu ammaroh itu nafsu adalah sifat api pada tubuh. Yang menjadikan tadi kata Abah, tubuh kita ini adalah darah, ini adalah sifat api dari semuanya ya. Maka kemudian juga yang dijadikan dari unsur narun menjadi darah, dari unsur hawaun menjadi urat, dari unsur maun adalah menjadi tulang, dan unsur turabun adalah menjadi daging. Berarti sesungguhnya tubuh kita lah alif lam lam ha itu nyata semua pada wujud mim ha mim dal. Inilah yang harus kita kembalikan tadi semua. Maka dengan mandi tobat itu itikadnya bukan hanya sebatas menggunakan air. Karena air manapun, baik pakai wudhu maupun mandi junub, tidak akan mensucikan dirimu sebelum kau kembalikan. Tadi semua ada 7 sifat ma'ani pada dirimu itu. Tadi semua adalah bahasa Abah adalah menzakatkan tubuhmu, digunakan oleh dia untuk menyaksikan sebagaimana wayang bergerak, menzakatkan tubuhnya untuk menyaksikan fiilnya si dalang. Tadi semua perbuatan si dalang dalam segala apapun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Dan apapun yang dilakukan wayang, jelaslah semuanya perbuatan dalang, walaupun sebiji jarah pun. Maka disitulah dalang berfirman, Allah berfirman, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak sebiji jarah wayang kecuali digerakkan oleh dalang. Maka inilah mani tobat, sahabat. Tobat itu dari taba, ya tubuh taubatan itu adalah itu. Yang pertama, tobat pada tubuhmu, tobat pada hatimu, tobat pada sifatmu, tobatlah kembali sampai kepada syirmu. Jadi kembalikan semuanya. Jadi maka bahasa Abah juga sama. Liko secara dohir adalah tobat sebetulnya. Liko secara dohir adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh. Liko secara asma menyaksikan asma Allah pada hati. Liko adalah secara sifat menyaksikan sifat Allah pada jiwa. Liko, maka itulah sesungguhnya liko dalam 4 lapis. Syariatnya Allah, tarikatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya pun Allah. Dalam apapun tadi semua perbuatan yang kau lakukan, kalau sudah demikian. Maka guyuran pertama itulah kenapa menggunakan la ilaha illallah. Dan kenapa di dalam haji hakikat diawali dengan talqin kalimat la ilaha illallah. Karena tadi, baik haji harus menunggangi unta yang kurus, maupun mi'raj harus menggunakan buruk yang kurus, dan buruk yang kurus, unta yang kurus itu adalah barkun, burokun. Kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan pada dada. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas adalah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Itu. Jadi maka diguyur dengan kalimat la ilaha illallah dengan zikir ma'agoflatin namanya. Karena tubuh ini adalah tempat goflah. Karena kalau seandainya tubuh ini tidak disucikan, tubuh ini memiliki selalu 2 potensi, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa baik dan bisa buruk. Itulah karena sifat nafsul amarah, inna nafsala ammaratun bisu. Nah, tetapi sesungguhnya nafsu itu adalah harus dididik oleh kita dengan mani tobat tadi semua. Tapi tidak cukup dengan mani tobat, tidak cukup dengan guyuran Robbi anzilni munzalan mubarakan, tapi kamu harus mengerti apa yang kamu kembalikan pada saat mandi itu. Kalau tidak mengerti apa yang dikembalikan, 7 samudra kau mandi sampai kering danaunya, tidak akan bisa menyucikan tubuh. Seperti halnya, walaupun sampai kering 7 danau kau gunakan air mutlak itu untuk wudhu, tidak bisa kau bisa mensucikan dirimu sebelum kau kembalikan a'yan khoraziyah, 7 sifat ma'ani yang ada pada dirimu. Itulah yang insya Allah amaliyah ini akan kita amalkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 10, 11, 12 Tasrik. Sudah selesailah kamu menyembelih dirimu. Yang disusul olehmu adalah boleh menyembelih apapun sebagai isyarahnya, sebagai pengorbananmu untuk menunjukkan engkau sudah berada di makom kurbah, sudah dekat dengan Allah tadi semua. Dekat dengan Allah berarti sudah fananya dirimu dalam menyaksikan fiilnya pada tubuhmu, mengembalikan fiilnya pada tubuhnya, mengembalikan asmanya pada hatimu, mengembalikan sifatnya pada ruhmu, dan sampailah kamu adalah kepada sirnya, pada zatnya, pada syirmu, sahabat. Maka setelah kita guyurkan yang pertama la ilaha illallah dari ma'agoflatin, masuklah kepada ma'ayakdotin, masuklah kepada ma'hudurin, masuklah kepada ma'guaibatin. Maka itulah Allah seolah-olah punya nama, dibuang dari Allahu nurus samawat, buang alifnya jadi lahu lillahi ma fis samawati wal ar, dibuang lagi lamnya lahu ma fis samawati wal ar, sampailah kul huwa dari semua. Habislah, berarti la sautin, la harfin, tiada suara, tiada huruf, tiada lagi yang menuju dan menuju, tiada lagi cari mencari, karena semuanya yang mencari sudah yang dicari, sahabat. Disitulah penghujung perjalanan ingatmu adalah lupa. Itulah setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Karena kalau kamu masih ingat berarti kamu masih ada jarak, masih ada tempat untuk engkau mengingat, ada spasi tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami dalam mandi tobat tadi semua. Maka itulah kenapa seolah-olah ada ilmu yang dibutuhkan oleh kita adalah 3. Fikih untuk tubuhmu, tauhid untuk hatimu, dan kemudian untuk syirmu adalah tasawuf. Maka tasawuf dari katanya tobat. Sodnya sofun adalah bagaimana membersihkan kolbumu. Waunya wilayah, kita harus punya guru di situ. Fa-nya di penghujungnya adalah fana. Tasawuf semua ya. Jadi tasawuf perjalanan tobat menuju fana. Fana adalah bukan berarti kamu hilang lenyap,
tetapi adalah hilangnya pengakuan dirimu karena kau telah sembelih keberadaan dirimu, pengakuan keberadaan. Itulah fana. Maka ada fana, ada fana billah, ada bako billah. Fana billah adalah makom muraqabah, tapi bako billah makom musyahadah. Fana billah makom sifat. Kalau makom sifat masih bisa kamu sholat, sifat menyembah zat. Adalah bagaimana zat, sifat adalah bersaksi kepada zat, zat bersaksi kepada sifat, dan zat dan sifat adalah disaksikan oleh fi'il, oleh Adam. Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Muhammad dan Allah yang sedang saling menikmati, dan Adam yang ikut menikmati. Itulah makom muraqabah, makom fana billah dari semua. Makom sifat, makom muraqabah. Karena sesungguhnya sifat adalah tiada lain daripada zat. Al-insanu syirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Dan disitulah sesungguhnya sebenar-benarnya sifat adalah zat. Berarti sebenar-benarnya Muhammad adalah wujudnya Allah. Ini harus dipahami, bukan Muhammad di Madinah lagi. Karena banyak orang mempelintirkan video dari semua karena nggak ngerti hakikat Nur Muhammad itu. Nah inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita tentang mani tobat. Maka perjalanan dari la ilaha illallah, Allah, 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 sampai kepada hu. Itulah dari Allahu nurus samawat, lillahi ma fis samawat, lahu ma fis samawat, sampai kulhu dari semua. Ya, maka disitulah sesungguhnya taubatmu adalah taubatan nasuha. Tapi untuk taubatan nasuha, maka dikatakan oleh Tuhan Sabil Qadir, la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Kamu tidak akan bisa taubat yang sesungguhnya kecuali kamu mengambil talqin, adalah mengambil baiat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Dan sesungguhnya maka setelah engkau ditalqin, maka seluruhnya menjadi muridullah, menjadi muridnya Allah. Maka kau berhak atas ilmu laduni batin yang akan dididik langsung oleh Allah dari dalam, bukan dari luar. Maka setiap orang akan bertemu dengan guru sejatinya pada dirinya, mursyid sejatinya pada dirinya. Karena kalau mencari mursyid keluar masih syirik dari semua. Ya pahami. Ya. Maka tadi yang harus dipahami tingkatannya, sahabat ya. Jadi disitulah kenapa mandi tobat itu 3 guyuran. Maka setiap guyuran itu tadi adalah penyerahan tadi semua. Maka bacakan pada akhir Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Kembalikan dulu sifat air, bukan pada air, pada nur Muhammad tadi semua. Supaya mensucikan badanmu sebagai nur Muhammad dan ruhmu juga sebagai nur Muhammad tadi semua ya. Guyurkan dari atas kepalamu tadi semua, maka tekuklah lidahmu, rapatkan gigimu, bacalah la ilaha illallah 3 kali pada hatimu. Kemudian juga boleh pada saat yang keempatnya kau serahkan diri yang dohirmu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, supaya aku empatmu sudah ditelanjangi dari semua. Karena tidak bisa kamu kembali kepada Allah kecuali dengan telanjang dari semuanya. Kembalilah kepada Allah dengan telanjang dari semua ya. Bukan telanjangin baju, karena banyak sekarang orang buka baju tapi nggak telanjang badannya, hatinya enggak tadi semua. Nggak ada gunanya nelanjangin baju tadi semua ya. Yang dimaksud telanjang bukan telanjang nggak pakai baju, tetapi adalah telanjang menelanjangi pengakuan dirimu pada aku empatmu, pada lepaskan kembali pada aku tigamu kembali pada aku duamu tadi semua ya. Maka guyuran yang kedua adalah Allah, Allah, Allah pada hatimu. Berarti adalah sudah mengembalikan pada level asma pada hatimu tadi semua ya. Maka setelah kau kembalikan adalah yang pertama, adalah guyuran yang pertama dengan aku 4 kau serahkan, sebetulnya kau sudah berhak atas jannatul ma'wa pada tubuh. Karena kau sudah kembalikan fi'il Allah lewat tubuhmu itu. Maka kau sudah berhak mendapatkan jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Kalau kau sudah kembalikan adalah asma Allah pada hatimu, maka kau sudah akan berhak atas jannatul na'im pada hatimu, ketenangan, kedamaian. Kalau kau sudah kembalikan pada hu adalah pada sifatnya, kau berhak sudah jannatul firdaus pada fuadmu. Maka sesungguhnya di dunia ini kau bisa menikmati surga pada badanmu, pada hatimu, pada fuadmu, pada syirmu. Sekarang, 1 hari ini tadi semua ya.
kenikmatan dohir pada badanmu, kenikmatan batin pada 3 lapis batin. Semuanya kau raksikan. Tetapi disitulah Allah ingin menunjukkan pada diri kita bahwa yang sebenar-benarnya indah itu adalah bukan apa yang dirasakan tubuhmu, bukan apa yang dirasakan hatimu, bukan apa yang dirasakan oleh sifatmu, tapi sebenar-benarnya yang paling nikmat adalah memandang dia pada syirmu, pada nur jamal Allah. Tadi wujuhu yauma idzin nadhirah. Nah, setelah itu bagaimanapun keadaan dunia ini sudah nggak ada gunanya di hatimu. Dibawa kemanapun kamu, tiada lagi yang keindahan. Kata Abah, kalau ada yang paling enak, Allah lah yang paling enak. Kalau ada yang paling indah, Allah lah yang paling indah. Kalau ada yang paling besar, Allah lah yang paling besar. Kalau ada yang paling agung, Allah lah yang paling agung. Maka setelah itu, maka engkau akan damai. Karena tidak ada lagi yang menggonjang-ganjing hatimu untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Karena engkau manteng memandang dia. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Memandang wajah Allah kemanapun kau hadapkan. Maka itulah orang syariat mengingat Allah dengan ucapannya. Orang tarikat mengingat Allah dengan hatinya. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasanya. Dan orang ma'rifat mengingat Allah dengan sirnya. Tadi semua, dengan penglihatannya. Maka sekarang surga itu nampaklah di mata. Karena kemanapun kau hadapkan melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Fa aina matwallu fasamma wajhullah. Berarti apapun yang kau lihat, indahlah dia. Apapun yang kau sentuh, indahlah dia. Apapun yang kau rasakan, nikmatlah dia. Karena tiada lain daripada dia. Maka itulah sempurna manitobat sahabat. Dan itu bisa kau raih sekarang, bukan nanti. Dari semua, ya. Barangkali itu saja Mas Hadi dan Mas Teten ya yang dari Bawean, pertanyaan tentang manitobat tadi semua. Silakan, ini adalah kajian hakikat, terserah panjenengan, mau panjenengan lakukan silakan, enggak juga tidak apa-apa. Karena ini Abah menjawab, dan ingat jawaban Abah ini adalah bagaimana semuanya adalah kembalikan pada diri dari semua. Jangan nunggu-nunggu syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah ada pada dirimu. Dan Allah sudah mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Hidupkan kembali Rasulullah yang pada saat engkau lahir disambut dengan marhaban. Dari semua. Yang sekarang sudah kau lupakan. Dari semua. Lebih besar namamu daripada nama Rasulullah. Pada saat lahir dia gendong-gendong, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Yang disambut itu ruh yang ditiupkan pada bayi itu. Bukan pada tubuhnya yang sekarang sudah kembali. Tubuhnya menjadi penghalang pada Rasulullah itu, sahabat. Maka itulah tadi semua. Ya. Inilah yang sesungguhnya yang harus dipahami ya. Tadi semua. Dan itu pelajaran yang sangat gampang, yang sangat mudah. Tadi asal ada keikhlasan tadi semua ya. Tapi Abah menyaksikan manusia sekarang ini belajarnya aneh. Gitu kan tadi semua. Kalau orang tadi semua katanya kalau ada guru walaupun ada jaraknya 1000 kilometer menggunakan punggung harus berjalan, kadang-kadang yang deket aja mereka mau ngalengka-lengka acan tadi semua. Inilah keanehan di dunia akhir zaman yang manusia ingin berubah tapi tidak pernah mau berubah tadi semua. Itu saja sahabat ya tadi semua. Karena kalau sifatnya yang berupa duit kadaharan kakarek nyalampurkeun gitu kan tadi. Ilmu itu perlu itu. Inilah yang apa sudah gampang menilai orang itu mau bahagia dan enggak itu dari kesungguhan dalam satu hal saja. Tadi mohon maaf kekurangan sehat semua dimanapun tadi semua kembalilah semua bahwa Abah hanya menjawab pertanyaan dari Mas Teten dari Bawean sekali lagi bukan untuk mengajari siapapun. Terlebih lagi sekarang di akhir bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Sebelum mengamalkan itu adalah lebih baik. Tetapi sebaiknya memang kalau seandainya ingin mengambil apa dari Abah adalah untuk hadir di acara At-Taqoh supaya bisa disambungkan dulu adalah tadi semua ya. Kalau sudah disambungkan barulah dipraktekkan. Karena saya menyaksikan orang-orang yang benar-benar mengamalkan sih, tapi kebanyakan sih tadi. Saya tanya, Agus saya di sini belum tentu ngamalin ini sebenarnya. Hah? Hah? Bangun tidur sebelum tidur, mandinya
Mandi ya. Nah itu harus tadi kalau ingin bahagia. Tapi itu pernah nongol-nongol tadi semua. Ngomong geus eueuh aya keneh geus. Ya, itu saja, mohon maaf ya sahabat, sehat semua. Semuanya hidup sedang belajar lah. Kang Agus sedang belajar, Mas Mujib sedang belajar. Emosi bebeh tadi semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.